Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang siklus yang ada di dalam Agile Principles. Di sini saya bernama Sultan Ataullah dengan NIM 19135 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu siklus yang terdapat di dalam prinsip-prinsip Agile. Prinsip Agile sendiri terbagi ke dalam 3 agenda. Yang pertama, benefit untuk customer, benefit untuk shareholders, dan benefit untuk employees ataupun pekerja. Di video ini saya akan menjelaskan benefit ke customer terlebih dahulu. Sebelumnya, Agile Principle atau prinsip-prinsip Agile terdiri dari 12 bagian. Yang pertama ada memuaskan customer, menerima perubahan, merilis secara berkala, bekerja sama, mempercayai dan saling memberikan support, face-to-face conversation, produk ataupun software yang dapat bekerja dengan baik, pengembangan yang bisa diatur jarak pengembangannya, kemudian perhatian yang terus-menerus terhadap produk yang sedang dikerjakan, tetap mempertahankan kesederhanaan, tim yang dapat bekerja sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, kemudian refleks dan perkembangan ataupun penyesuaian. Yang pertama, sesuai dengan yang sudah saya katakan, saya akan menjelaskan tentang benefit kepada customer terlebih dahulu. Adapun prinsip-prinsip Agile yang dapat berguna ataupun yang dapat memberikan manfaat lebih kepada customer. Di sini bukan berarti prinsip-prinsip lain yang selain disebutkan di sini itu tidak bermanfaat bagi customer, akan tetapi prinsip yang disebutkan di sini adalah prinsip yang paling berpengaruh ataupun yang paling memberikan manfaat besar kepada customer. Yang pertama adalah work together. Developer dan semua stakeholder harus bekerja sama setiap hari selama proyek berjalan. Hal ini dapat menciptakan sebuah keputusan yang baik karena semua pihak saling memberikan kritik dan saran. Work together ini memang harus dilakukan oleh semua stakeholder ataupun developer, karena ketika mereka bekerja sama maka ketidaksesuaian akan langsung dikritik ataupun akan langsung dirubah karena banyak orang yang bergabung dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, hasil dari hal yang tidak sesuai tadi akan membuat sebuah keputusan. Keputusan ini akan memberikan dampak yang baik terhadap hasil akhir dari produk yang akan dihasilkan nanti. Biasanya, kritik dan keputusan dan saran ini akan berpengaruh banyak dalam developing requirement oleh user nantinya. Setelah itu, terdapat maintain simplicity. Dalam Agile, sangatlah penting untuk menjaga kesederhanaan dalam segala aspek. Tujuannya untuk mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Kesederhanaan ini sangat berpengaruh nantinya saat produk akan sampai ke tangan user atau ke tangan customer. Karena jika produk yang dihasilkan terlalu ribet ataupun memiliki hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh customer, maka customer tidak akan merasa senang dengan produk tersebut dan akan mengacu kepada kegagalan produk. Selanjutnya, ada attention to excellence. Memperhatikan lebih kepada beberapa aspek sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Tentu saja hal ini sangat penting karena jika kita tidak memberikan aspek-aspek yang sangat dibutuhkan oleh customer perhatian lebih, maka aspek tersebut akan terbengkalai ataupun tidak terlalu diurus. Nah, nantinya saat sampai ke tangan customer, maka aspek yang sangat dibutuhkan itu
tidak bisa berjalan dengan baik, dan customer akan sangat kecewa dengan hal ini karena apa yang sangat mereka butuhkan tidak bisa mereka gunakan dengan leluasa. Selanjutnya ada deliver frequently, yaitu merilis produk ataupun software secara berkala atau dengan rutin. Hal ini dapat memberikan kepastian apakah software sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Di sini, dengan merilis produk secara berkala dan melakukan update secara berkala, maka kita akan tetap menjaga software kita atau produk kita itu selalu update dengan pasar. Jadi setiap customer pasti akan terus menambah requirement mereka, akan terus menambah fitur-fitur yang mereka inginkan. Jadi kita harus tetap merilis produk secara berkala dengan update yang berkala juga. Kita akan menambahkan fitur yang akan ditambahkan setiap update. Maka disinilah yang akan membuat customer itu senang dengan update dan fitur-fitur baru yang akan kita hasilkan, yang dimana fitur-fitur ini adalah yang customer butuhkan. Jangan menambahkan fitur-fitur yang tidak perlu atau yang customer tidak butuhkan. Selanjutnya ada customer satisfaction. Di sini merilis software dengan rutin tentu saja akan membuat customer puas dikarenakan mereka dapat langsung menikmati software dan perbaikan yang dilakukan akan lebih cepat pula. Dalam Agile, yang paling dipentingkan pertama itu adalah customer satisfaction ataupun kepuasan pelanggan. Di samping kepuasan employee sendiri, karena dengan merilis sebuah aplikasi yang memiliki requirement yang cocok dengan pelanggan dan yang memiliki fitur-fitur yang banyak yang cocok dengan pelanggan tersebut, maka tentu saja pelanggan tersebut akan langsung, wah, ini adalah aplikasi bagus yang sangat saya butuhkan. Nah, dari sini kita langsung bisa menilai bahwa dengan melakukan hal tersebut, maka pelanggan akan puas dengan produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, terdapat welcome change. Selalu terbuka dengan perubahan requirement, bahkan di akhir development. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa customer itu pasti akan terus menambah requirement mereka, akan terus meminta fitur-fitur baru. Nah, sebagai tim Agile, kita harus selalu menerima perubahan dari apapun yang ada pada produk kita, termasuk dalam requirement. Biasanya requirement ini sangat sering dirubahnya karena customer banyak permintaan yang susah untuk diimplementasikan. Maka perubahan-perubahan ini harus tetap dilakukan dan harus tetap didiskusikan secara face-to-face communication yang akan dihasilkan nanti. Dengan perubahan-perubahan yang selalu ada, maka deliver frequently ataupun merilis produk secara rutin ini harus dilakukan, dan ini sangat berpengaruh kepada customer satisfaction. Jika kita tidak menerima perubahan yang akan terus bertambah requirement ataupun perubahan yang akan terjadi bahkan di akhir development yang seperti katakan tadi, ternyata customer akan langsung kecewa dengan tim kita bahwa produk yang mereka hasilkan buruk, tim yang mengajarkannya sangat buruk, seperti itu. Selanjutnya ada face-to-face communication, merupakan metode yang paling efisien dalam melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi dengan melakukannya secara empat mata. Semua hal ini yang sudah disebutkan sebelumnya sangat terkait erat dengan face-to-face communication, karena bekerja sama haruslah secara tatap muka agar komunikasi yang dilakukan dan dalam menyampaikan hal terkait informasi-informasi yang dibutuhkan seperti perubahan yang dibutuhkan oleh aplikasi, fitur-fitur yang ingin ditambahkan, segala bug yang harus diperbaiki. Hal ini sangat lebih mudah disampaikan dengan cara tatap muka atau daripada hanya sekedar mengirim pesan, mengirim email dan mengirim fax dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan benefit ke customer, kita harus melakukan face-to-face communication agar informasi dan komunikasi yang dilakukan sama pengembangan software ataupun produk dapat dilakukan dengan baik dan sempurna.
Adapun kesimpulan dari benefit to customer, keuntungan untuk customer dari prinsip-prinsip agile. Yang pertama, dengan tim agile yang bekerja sama, maka akan menciptakan sebuah keputusan yang baik, dan kritik dan saran yang diterima saat bekerja sama tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keputusan itu. Dengan mempertahankan kesederhanaan dan memberikan perhatian lebih kepada beberapa aspek tertentu, maka kedua hal ini dapat mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu, yaitu seperti tidak menambahkan fitur-fitur yang tidak berguna dan lain-lain. Dengan merilis produk secara berkala dan memberikan update secara rutin, sangat berpengaruh kepada customer satisfaction seperti yang sudah dikatakan tadi. Karena dengan merilis update secara terus-menerus, maka customer bisa langsung menggunakan ataupun menerima perbaikan dan update yang diberikan oleh tim, diberikan oleh produk. Welcome change sangatlah dibutuhkan, ataupun hal dalam menerima perubahan ini sangat dibutuhkan dalam agile. Karena dengan tim yang selalu menerima perubahan, yang selalu menerima dengan perubahan yang terjadi dalam aplikasi maupun dalam semua stakeholder, maka pekerjaan yang akan dilakukan bisa menjadi lebih baik ataupun jadi lancar. Dan customer tentunya akan senang dengan hal ini, karena jika fitur-fitur yang mereka inginkan ditambahkan dalam aplikasi dengan catatan di sini fitur tersebut masih masuk akal dan tidak menyimpang dari tujuan dibuatnya aplikasi. Sekian untuk video penjelasan benefit to customer. Selanjutnya, untuk video kedua nanti mungkin akan saya taruh linknya di deskripsi video. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.